Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh Sulaiman dengan NIM 1060-1022 dari kelas 3 TRPL, jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, Politeknik Negeri Subang. Pada kesempatan saat ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang telah saya rancang untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta dengan judul Sistem Monitoring Ketinggian Air, Sungai, dan Peringatan Dini Banjir Berbasis IoT. Di sini saya telah merancang proposal. Namun, pada video kali ini saya akan menjelaskan singkat dalam bentuk PowerPoint. Sistem monitoring ketinggian air sungai dan peringatan dini berbasis IoT. Banjir tahunan terjadi di Kecamatan Cibogo, terutama dekat kampus Politeknik Negeri Subang. Penyebabnya adalah meluapnya sungai yang ada di wilayah kampus. Karena tidak ada sistem monitoring ketinggian air secara real time, masyarakat kesulitan melakukan tindakan preventif tepat waktu. Dan ini menyebabkan risiko bencana yang merugikan warga sekitar dan institut kampus. Permasalahan yang muncul akibat tidak adanya pemantauan banjir. Yang pertama, tidak ada pemantauan ketinggian air secara real time. Kedua, tidak tersedia sistem peringatan dini. Ketiga, kurangnya data visual yang mudah diakses masyarakat. Dan terakhir, respon terlambat terhadap kenaikan air. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk menciptakan monitoring ketinggian air berbasis IoT. Kedua, untuk pengukuran ketinggian air secara real time, menampilkan status aman, waspada, dan bahaya, memberikan alarm saat level bahaya tercapai, dan terakhir membuat sistem yang mudah digunakan oleh masyarakat dan pihak pengelola. Adapun konsep teknologi IoT untuk mitigasi banjir, di sini ada tiga, yaitu perangkat yang saling terhubung, data yang bersifat real time, dan manfaat mitigasi banjir. Perangkat yang terhubung itu yaitu sensor, level air, curah hujan, dan kamera yang saling berkomunikasi. Tapi di sini saya tidak menggunakan kamera. Di sini saya hanya menggunakan sensor untuk mendeteksi ketinggian air. Lalu ada data real time, di mana data yang didapat oleh sensor dikirimkan secara real time untuk melakukan keputusan apakah statusnya aman ataupun bahaya. Ketika ada manfaat mitigasi banjir, itu informasi cepat untuk mengambil keputusan preventif dan respon lebih awal. Lalu ada komponen utama sistem, yaitu ada pertama itu ada controller. Di sini saya menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller utama atau otak dari sistem ini. Kedua ada alat pengukur. Di sini saya menggunakan sensor ultrasonik bertipe HC SR04 yang digunakan untuk mengukur ketinggian air. Terakhir ada tampilan dan alarm. Tampilan di sini saya menggunakan LCD 12C untuk tampilan data, LED untuk indikator status sistem, dan buzzer sebagai alarm peringatan. Selanjutnya ada cara kerja sensor ultrasonik. Pertama itu, sensor akan memancarkan gelombang ultrasonik ke permukaan air dan pantulan gelombang akan kembali ke sensor. Lalu sensor akan bisa menghitung jarak dari sensor ke air itu berapa. Lalu eh, data jarak yang telah dihitung tersebut akan dilakukan pemrosesan supaya menghasilkan hasil pengukuran dan menentukan kondisi status. Lalu terakhir, jika statusnya bahaya, maka pada tampilan akan dimunculkan status bahaya dan alarm akan berbunyi untuk sebagai peringatan. Selanjutnya ada arsitektur sistem pemantauan ketinggian. Eh, Pertama ada sensor pengukuran ketinggian air, mengukur level air secara real time, input utama ke sistem. Kedua, Arduino microcontroller, memproses data sensor dan mengelola output secara koneksi cloud. Ketiga ada output LCD, LED, dan buzzer untuk menampilkan status lokal dan memberikan alarm saat kondisi bahaya. Keempat, cloud sebagai penyimpanan dan integrasi. Terakhir ada mobile apps, pemantauan dan notifikasi sebagai interface untuk user.
Dalam penelitian ini saya mengambil beberapa referensi dari penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung metode yang saya gunakan. Pertama ada eh, akurasi sensor ultrasonik dari jurnal yang dibuat oleh Hidayat dan Prasetyo pada tahun 2024. Lalu ada notifikasi IoT untuk peringatan yang dibuat oleh Rahayu tahun 2023. Dan terakhir ada pemantauan secara real time dengan Firebase oleh Adi Wijaya tahun 2023. Dari sistem yang saya rancang ini pastinya telah ada eh, rancangan-rancangan sebelumnya atau aplikasi-aplikasi yang sebelumnya yang memiliki fitur yang sama. Di antara itu ada sistem BPPD, yaitu sirine manual, di mana adapun beberapa kelemahannya yaitu tidak memberikan data secara real time, tidak ada notifikasi langsung ke pengguna, dan tidak khusus untuk masyarakat Sibogo. Lalu ada juga aplikasi serupa, yaitu aplikasi BNPB dan prototype IoT lain. Itu layanan terpusat sering bukan real time untuk lokasi mikro. Prototype IoT beberapa mendekati real time tetapi tidak memberikan notifikasi secara langsung dan terintegrasi. Lalu apa sih keunggulan dari sistem yang saya buat? Yang pertama itu monitoring secara real time untuk memantau kondisi sistem secara langsung, visualisasi status pada LCD untuk informasi kondisi yang mudah dibaca, alarm cepat, buzzer untuk respons segera saat terjadi anomali ataupun bahaya. Keempat, ada potensi pengembangan ke web dan aplikasi mobile untuk akses jarak jauh dan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan sistem komersial lainnya. Jadi di sini alarm LCD, alarm dan juga LED itu digunakan untuk eh, di lapangan ataupun di area sungai. Jadi pemantauan yang dilakukan di area sungai akan dilihat melalui benda tersebut atau perangkat tersebut. Namun ketika kita ingin mengetahui status air secara jarak jauh, kita bisa menggunakan aplikasi web ataupun mobile. Lalu selanjutnya ada kelayakan teknis sistem. Komponen mudah diperoleh, teknologi sederhana, dan dapat dibuat oleh siapapun, terutama kita sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Subang jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Lalu ada kelayakan operasional sistem pemantauan ketinggian air, memiliki user interface yang friendly, intuitif dengan indikator LED dan layar LCD untuk status ketinggian air secara real time, operasi secara selama 24 jam non-stop, lalu respon yang cepat, mendukung deteksi dan peringatan secara real time untuk tindakan yang darurat. Di sini saya telah menyusun jadwal selama 6 minggu yang realistis untuk tim mahasiswa menjalani atau uh, mengimplementasikan sistem ini. Minggu pertama digunakan untuk studi literatur, mengumpulkan referensi dan analisis kebutuhan. Minggu kedua, melakukan perancangan, desain arsitektur, skema hardware, dan flow aplikasi. Minggu ketiga, instalasi perangkat keras, pemasangan komponen, dan verifikasi konektivitas. Minggu keempat, pemrograman ataupun implementasi, fitur inti, dan integrasi modul. Minggu kelima, pengujian, uji fungsional, debugging, dan validasi performa. Terakhir, minggu keenam, finalisasi sistem, perbaikan akhir, dokumentasi, dan persiapan presentasi. Lalu selanjutnya, ada hasil ataupun output sistem informasi ketinggian air secara real time ini. Sama itu dari mungkin ini adalah tampilan untuk di TKP ataupun pada saat kita berada di sungai. Jadi sensor ini akan menyambung ataupun sepaket dengan LCD display itu untuk menampilkan pembacaan ketinggian air secara akurat, lalu indikator status visual menggunakan LED berwarna, aman waspada dan bahaya, ada alarm buzzer yang aktif saat level mencapai kondisi bahaya, lalu terakhir ada output pendukung tindakan presentif lebih cepat bagi masyarakat.
Jadi aplikasi ini itu atau sistem ini sangat efektif, hemat dan mudah digunakan. Siap dikembangkan dengan integrasi IoT, web, mobile, dan mitigasi banjir yang lebih baik. Selanjutnya saya akan menampilkan sedikit dari rancangan UI yang saya buat menggunakan aplikasi atau website dari Plivicily.ai untuk memudahkan atau sebagai gambaran eh, aplikasi ini atau aplikasi atau sistem ini akan dibuat ke depannya. Di sini ada tampilan admin untuk menampilkan story dari eh, status ketinggian air selama dalam rentan waktu tertentu. Nah, di sini juga ada status ya, status aman, eh, bahaya dan harus hati-hati gitu. Lalu untuk pada tampilan mobilenya, di sini pada menu utama user dapat langsung melihat status ketinggian air dan juga jarak atau ketinggiannya gitu. Ini ada status safe atau aman dan juga ketinggian air di 120 cm. Selanjutnya saya akan menampilkan rangkaian eh, yang akan saya buat. Di sini ada IoT yang saya coba rangkai menggunakan aplikasi Tinkercad. Di sini saya menggunakan sensor HCSR04, buzzer untuk eh, alarm, LED, dan juga Arduino. Di sini saya menggunakan perangkat yang serupa dengan proposal yang saya ajukan atau yang saya buat. Dan di sini ada kodenya. Lalu kita akan coba simulasikan. Nah, di sini ketika kita klik sensor ultrasoniknya, maka akan memunculkan animasi seperti ini. Lingkaran ini merupakan indikasi dari air ya. Jadi ini adalah kita gambarkan sebagai air. Ini jarak air antara air dan sensor. Ketika jaraknya jauh, maka statusnya itu aman. Tapi ketika kita dekatkan, maka statusnya akan berubah ke evakuasi dan buzzer ini akan menyala sebagai alarm peringatan. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan sedikit dari use case diagram yang telah saya buat di sini. Di sini ada dua user dan ditambah satu IoT. Di sini IoT melakukan tugas untuk monitoring ketinggian air dan akan ada alarm yang aktif ketika status ketinggian air itu mencapai bahaya. Lalu ada user admin, di sini dia bisa melihat ketinggian air secara real time dan juga story ketinggian air dengan rentan waktu tertentu. Nah, di sini ada user juga, dia bisa melihat status ketinggian air secara real time dan dapat menerima notifikasi alarm ketika status ketinggian air itu mencapai titik bahaya. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.